Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran Matematika SMP kelas 8 terkait dengan bangun ruang sisi datar. Video kali ini adalah video part yang kedua, yaitu terkait dengan balok. Adik-adik sekalian, balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang persegi panjang yang kongruen atau bentuk dan ukurannya sama. Apabila di sini ada suatu balok A, B, C, D, E, F, G, H, ingat, unsur-unsurnya hampir sama dengan unsur-unsur yang ada pada kubus. Nah, ada rusuk, ada sisi, dan ada titik sudut. Maka balok ini pun juga dinamakan dengan balok ABCD EFGH. Nah, ayo kita bahas terkait dengan unsur-unsur pada balok. Adik-adik sekalian, unsur pada balok yang pertama ada sisi balok, rusuk balok, dan titik sudut. Itu sama dengan yang sudah dibahas pada kubus pada video yang kemarin. Nah, selanjutnya ada diagonal sisi. Perhatikan di sini salah satu contohnya adalah diagonal sisi AC. Perhatikan pada segitiga ABC-nya. Ini adalah segitiga siku-siku. Apabila ukuran pada balok itu AB ini sebagai panjangnya disimbolkan dengan P kecil, lebarnya BC ini disimbolkan dengan L kecil, tingginya CG ini disimbolkan dengan T kecil, maka untuk mencari AC-nya kita pakai konsep Pitagoras karena di sini segitiga siku-siku. Sehingga panjang diagonal AC adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Apabila diagonal ruangnya kita memiliki AG, perhatikan AG, ya, maka di sini muncul segitiga ACG, siku-siku di C. Karena di sini juga siku-siku, maka untuk menentukan AG kita menggunakan konsep teorema Pitagoras, yaitu AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ingat, AC ini adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Besarnya adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Sehingga kita peroleh AG sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Itulah untuk mencari diagonal ruang. Unsur yang berikutnya adik-adik sekalian, kita memiliki di sini adalah bidang diagonal. Nah, bagaimana cara mencari luasnya apabila kita memiliki balok ABCDFGH dengan ukuran P, L, dan T? Perhatikan contoh yang pertama. Di sini kita memiliki bidang yang terarsir warna kuning, yaitu bidang ACGE. Baik, bagaimana cara menentukan luasnya? Maka kita perhatikan ACGE ini adalah suatu persegi panjang. Baik, di sini persegi panjang, maka luasnya akan kita cari melalui AC kali CG. Oke, AC ini diagonal bidang atau diagonal sisi pada ABCD. Maka AC ini dapat kita ubah menjadi P kuadrat ditambah L kuadrat ditarik akar. Dikalikan dengan CG, CG adalah T-nya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Kita memiliki bidang yang terarsir berwarna biru. Perhatikan di sini adalah bidang ABGH. Ya, bidang ABGH ini juga persegi panjang, maka luasnya adalah AB kali BG, di mana AB adalah P, BG ini adalah diagonal bidang pada bidang BCGF. Perhatikan di sini bidang BCGF ini memiliki ukuran L dan T, maka untuk luas ABGH-nya adalah AB adalah P, BG adalah akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Kenapa? Karena di sini adalah segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pitagoras. Nah, bagaimana kalau untuk bidang yang terarsir berwarna merah muda ini? Ya, ini adalah bidang BCHE. Bagaimana cara untuk mencari luas bidang diagonalnya? Nah, perhatikan di sini operasinya BC dikalikan BE boleh, BC kali CH juga boleh. BE ataupun CH ini adalah diagonal bidang. Maka untuk mencari luas BCHE adalah L kali akar P kuadrat ditambah T kuadrat. Dari mana L? L-nya adalah BC. Untuk BE-nya adalah P kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, ini P kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jaring-jaring balok. Perhatikan, ya, jaring-jaringnya hampir sama dengan yang dibahas pada kubus. Ini nanti terkait dengan bagaimana cara kita untuk menentukan panjang kerangka balok pada saat kita akan membuat balok. Perhatikan, di dalam suatu kubus itu ada 4 ukuran panjang kubus,
4 ukuran lebar kubus dan 4 ukuran tinggi kubus. Karena jumlah rusuknya semuanya ada 12. Maka untuk mencari panjang kerangkanya adalah 4 kali rusuknya yang ukuran panjang tambah lebar ditambah tinggi. Nah, atau di sini panjang kerangkanya adalah 4P ditambah 4L ditambah 4T. Baik, itu adik-adik sekalian. Nah, terus bagaimana untuk mencari luas permukaan balok dan volume balok? Perhatikan, untuk mencari luas balok, apabila kita memiliki panjang P, lebarnya L, dan tingginya T, maka luas permukaan baloknya adalah 2P kali L, karena sisi yang memiliki ukuran P dan L itu ada 2. Selanjutnya ditambah 2PT, ya, sama. Ada 2 sisi yang sama untuk ukuran P dan T. Yang selanjutnya ditambah 2LT, atau disederhanakan menjadi 2 kali PL ditambah PT ditambah LT. Itu untuk luas permukaan balok. Adapun untuk volume balok adik-adik sekalian, apabila ada balok dengan ukuran panjang P, lebarnya L, dan tingginya T, maka volume baloknya adalah V sama dengan P kali L kali T, atau panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu untuk mencari luas permukaan balok dan volume balok. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait contoh-contoh soal yang ada pada balok. Nah, yang pertama kita memiliki contoh, kita memiliki sebuah balok dengan ukuran 40 cm panjangnya, lebarnya 20 cm dan tingginya adalah 10 cm. Kita diminta untuk menentukan panjang diagonal ruang dari balok yang dilukiskan dengan garis berwarna kuning. Perhatikan segitiga siku-siku yang dilukiskan di sini berwarna merah muda. Nah, di situ dapat kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, tapi adik-adik sekalian, kita akan menggunakan konsep yang sudah kita bahas tadi, yaitu bahwa panjang diagonal ruangnya adalah akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Perhatikan P-nya adalah 40, maka kita dapatkan 40 kuadrat, L-nya 20, di sini 20 kuadrat, T-nya 10, di sini kita peroleh 10 kuadrat. Kita jumlahkan semua. 40 kuadrat adalah 1600, 20 kuadrat adalah 400, 10 kuadrat adalah 100. Selanjutnya kita jumlahkan semua, yaitu akar 2100. Nah, di sini kita sederhanakan bentuk akarnya. Akar 2100 adalah perkalian dari akar 100 kali akar 21. Akar 100 adalah 10. Nah, di sini akar 21-nya sudah sederhana ya. Sudah tidak bisa kita pecah lagi. Sehingga hasilnya adalah 10 akar 21 cm, yaitu panjang dari diagonal ruang balok tersebut. Baik, masih bisa ya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang nomor 2. Mohon perhatikan. Pada contoh soal nomor 2 kita memiliki sebuah balok ABCDFGH dengan ukuran AB-nya 8 cm, BF-nya 6 cm, dan BC-nya 5 cm. Nah, BCHE adalah bidang diagonal dari balok tersebut. Kita diminta untuk menentukan luas bidang dari BCHE. Nah, artinya apa? Coba kita lukiskan dulu. Ya, kita memiliki balok ABCDFGH. Mana sih untuk bidang diagonal dari BCHE? Perhatikan. Nah, ternyata BCHE ini adalah bidang diagonal yang dilukiskan dengan bidang berwarna kuning. Ingat, tadi bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang. Maka untuk mencari luas bidang diagonal BCHE, ini dapat kita cari dengan BC dikalikan dengan BE. Ingat, BE di sini adalah diagonal bidang ya. Di sini AB sebagai panjang kita simbolkan dengan P. Terus selanjutnya adalah AE, ini tingginya kita simbolkan dengan T. Maka kita peroleh BC-nya adalah sebagai L atau lebarnya. Oke. BC-nya adalah L atau lebarnya. Padahal di sini ukurannya adalah 5 ya. Maka kita peroleh 5 kali panjangnya di sini sebagai AB ya. Di sini diketahui 8, berarti di sini kita tuliskan 8 kuadrat. Ditambah T kuadratnya. Nah, T-nya di sini adalah BF. Maka di sini 6 kuadrat sesuai dengan yang ada di dalam soal. Nah, tinggal kita hitung. Maka luas BCHE adalah 5 kali akar 64 ditambah 36. 64 dari 8 kuadrat, 36 dari 6 kuadrat. Nah, 64 ditambah 36 kita jumlahkan adalah akar 100. Maka luas BCHE-nya adalah 5 kali akar 100. Akar 100 adalah 10. Maka luasnya adalah 50.
Jadi ketemu bahwa luas bidang diagonal BCHI-nya adalah berapa? 50 cm persegi. Nah, masih mudah ya, masih sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh yang nomor 3 adik-adik sekalian. Kita memiliki suatu balok yang memiliki ukuran panjang 20 cm, lebarnya 10 cm, tingginya 5 cm. Tentukan luas permukaan balok. Ingat, luas permukaan balok rumusnya adalah apa tadi? 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Nah, tinggal kita masukkan P dan L-nya. Di sini P-nya 20, L-nya 10, T-nya adalah 5. Maka kita peroleh 2 kali 20 kali 10 ditambah 2 kali 20 kali 5 ditambah 2 kali 10 kali 5. Maka kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung. Kita peroleh 2 kali 200 ditambah 2 kali 100 ditambah 2 kali 50. Maka kita peroleh 400 ditambah 200 ditambah 100. Maka luas permukaan baloknya adalah 700 cm persegi. Nah, bagaimana volume baloknya? Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T. Maka kita peroleh 20 kali 10 kali 5. Maka kita peroleh V-nya adalah 1000 cm kubik. Mudah ya. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang nomor 4 adik-adik sekalian. Apa sih contoh soal nomor 4? Nah, di sini suatu permasalahan nyata. Ada bak mandi memiliki ukuran panjangnya 120 cm, lebarnya adalah 60 cm dan tingginya adalah 80 cm. Nah, jika air yang ada di dalam bak mandi tersisa setengah dari isi keseluruhan air yang dapat ditampung oleh bak mandi, maka berapa liter air yang diperlukan untuk memenuhi bak mandi tersebut? Artinya apa? Ingat, kita akan mencari volume bak mandi yang berbentuk balok tersebut. Selanjutnya, ingat bahwa isi airnya itu sudah ada isinya setengah. Berarti untuk memenuhi bak mandi tersebut kita butuh setengahnya lagi. Nah, diperhatikan. Langkah pertama coba kita ilustrasikan bak mandinya, bahwa bak mandi ini sudah terisi setengah air ya. Airnya sudah terisi setengah dari bak mandinya. Nah, bak mandinya kita cari volumenya sekarang dengan cara panjang kali lebar kali tinggi. Perhatikan, panjangnya 120, lebarnya 80 dan tingginya adalah 60. Sekarang kita kalikan. Maka V-nya adalah 576.000. Satuannya apa? Centimeter kubik. Ingat, yang ditanyakan nanti adalah liter. Ingat, liter itu sama dengan desimeter kubik. Maka kalau mengubah centimeter kubik menjadi desimeter kubik, kita bagi 1000. Maka volume bak mandinya adalah sama dengan 576 liter. Terus berapa air yang kita butuhkan untuk memenuhi bak mandi tersebut? Ingat, air yang sudah terisi jumlahnya separuh, berarti kurangnya separuh. Akhirnya kita dapatkan volume air untuk memenuhi bak mandi tersebut adalah setengah kali 576 liter. Maka air yang kita butuhkan sebanyak 288 liter. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya kita memiliki contoh nomor 5. Nah, kita memiliki suatu balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebarnya 6 cm, tingginya 12 cm. Nah, balok ini ya sesuai gambar ini dipotong-potong ternyata. Nah, dipotong-potong menjadi ukuran yang sama, artinya dipotong-potong menjadi balok-balok kecil. Nah, apa sih yang ditanyakan? Yaitu tentukan luas permukaan dan volume balok-balok kecil. Artinya kita akan mencari ukuran-ukuran balok-balok kecilnya. Yang perlu kita perhatikan di sini yang pertama adalah bahwa panjang pada balok yang besar ini dibagi menjadi 3. Ya, sama besar, sehingga kita peroleh ukuran panjang balok kecilnya adalah 4 karena ukuran balok panjangnya ukuran panjang balok yang besar adalah 12 cm. Maka ukuran panjang balok yang kecil tinggal kita bagi 3 sehingga hasilnya adalah 4. Perhatikan lebarnya. Nah, lebarnya ke belakang ya. Nah, di sini dibagi 2 padahal lebarnya adalah 6. Ya tinggal kita bagi 2, maka lebar untuk balok yang kecil adalah 3. Ya. Untuk tingginya di sini dibagi 3. Nah, tingginya di sini adalah 12 cm. Maka tingginya tinggal kita bagi 3, maka hasilnya adalah 4 cm. Sehingga kita peroleh
panjang balok yang kecil adalah 4 cm, lebar balok kecilnya adalah 3 cm, dan tinggi balok yang kecil adalah 4 cm. Pertanyaannya di sini adalah kita diminta untuk menentukan luas permukaan balok kecil. Nah, luas permukaan balok ingat 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Nah, tinggal kita masukkan. Hasilnya 2 kali 4 kali 3 ditambah 2 kali 4 kali 4 ditambah 2 kali 3 kali 4. Hasilnya 2 kali 12 ditambah 2 kali 16 ditambah 2 kali 12. Nah, hasilnya 24 ditambah 32 ditambah 24. Maka luas permukaannya adalah 80 cm persegi. Nah, selanjutnya bagaimana volumenya? Volumenya kita mencari melalui V sama dengan P kali L kali T. P-nya tadi 4, L-nya 3, T-nya 4. Tinggal kita kalikan, maka volumenya adalah 48 cm kubik. Nah, itu pembahasan dari balok pada video pembelajaran kali ini. Nah, jangan lupa belajar, masih banyak sekali sumber belajar yang ada mungkin di buku teks ataupun buku yang lain. Semoga informasi ini, pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.